Selamat pagi anak-anak Bapak. Salam sehat, salam jumpa kembali bersama Pak Tarihoran. Pagi hari ini kita belajar muatan IPA, tema 3, subtema 2. Adapun materi pembelajaran kita adalah gangguan organ pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan gangguan pada organ pencernaan manusia, dan yang kedua menjelaskan penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan organ pencernaan manusia. Pencernaan makanan adalah proses melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus. Berikut urutan organ pencernaan makanan, dimulai dari rongga mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung, lalu ke usus halus, selanjutnya masuk ke usus besar, dan akhirnya menuju ke anus. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Yang pertama, sariawan. Sariawan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Terjadi pada lapisan mukosa mulut. Faktor-faktor penyebabnya adalah antara lain yang pertama, kebersihan mulut tidak terjaga. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh menurun. Yang ketiga, penggunaan gigi palsu dengan ukuran tidak pas atau tidak dibersihkan secara teratur. Yang keempat, kekurangan gizi, misalnya kekurangan vitamin B, vitamin C, zat besi, dan asam folat. Yang kelima, penggunaan obat-obatan serta antibiotik yang terlalu lama. Yang keenam, penggunaan kortikosteroid pada penderita asma, artritis, serta penderita kanker. Yang kedua adalah sakit gigi. Sakit gigi yaitu rasa nyeri atau rasa sakit pada gigi. Penyebab sakit gigi umumnya meliputi rongga gigi, abses gigi, penyakit gusi, iritasi akar gigi, sindrom gigi retak, temporomandibuta bersama gangguan, impaksi, dan erosi gigi. Sakit gigi biasanya merujuk kepada rasa sakit di sekitar gigi atau rahang, terutama sebagai akibat dari kondisi gigi. Yang ketiga, sakit mah. Penyakit mah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor gaya hidup tidak sehat, misalnya merokok, terlalu banyak mengonsumsi kafein, alkohol, dan minum bersoda, makan terlalu cepat dan terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, berlemak, atau berminyak, kemudian stres. Faktor yang kedua adalah gangguan pencernaan dan komplikasi, misalnya penyakit reflux asam lambung atau GERD. Yang kedua, peradangan lambung. Yang ketiga, radang pankreas. Yang keempat, penyakit iskemia usus. Dan yang kelima, obstruksi atau penyumbatan pada usus. Yang keenam, penyakit keliak. Yang ketujuh, batu empedu. Yang kedelapan, penyakit hernia hiatus, bagian lambung menonjol ke dalam diafragma, dan kanker lambung. Faktor yang ketiga adalah efek samping penggunaan obat, misalnya penggunaan obat antibiotik dan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid seperti diclofenac dan ibuprofen. Yang keempat adalah sembelit. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Penyebab sembelit adalah kurang minum, kurang mengonsumsi makanan berserat,
dan pola makan yang kurang baik. Pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan beserta mengonsumsi lebih banyak air putih dan berolahraga secara teratur. Yang kelima adalah diare. Diare adalah sebuah penyakit di mana tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus, disertai dengan rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah-muntah. Yang keenam adalah apendisitis atau usus buntu. Apendisitis adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu akibat tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita usus buntu mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatan usus buntu adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Ada beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Makan yang tidak teratur dapat membuat organ pencernaan tidak bekerja dengan baik. Yang kedua, kebersihan makanan dan alat makan. Makanan dan alat makan yang tidak bersih dapat membawa bakteri penyakit masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, jenis makanan. Memakan beberapa jenis makanan secara berlebihan seperti memakan makanan terlalu pedas atau terlalu asam dapat mengganggu kesehatan lambung dan usus. Dan yang keempat, mengunyah makanan secara tidak sempurna. Mengunyah makanan secara tidak sempurna di dalam rongga mulut dapat memperberat kerja lambung dalam mencerna makanan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pencernaan makanan antara lain: yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dan yang terakhir, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Demikianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Untuk itu, anak-anak Bapak, silahkan kerjakan tugas pembelajaran berikut ini. Yang pertama, dari buku Bu Pena 5A halaman 172, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang kedua, dari buku Bu Pena 5A halaman 173, nomor 1 dan nomor 2. Selamat mengerjakan anak-anak Bapak. Salam sehat, salam satu hati 5B, dan terima kasih.